أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada 7 strategi iblis untuk manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la zayyanna lahum fil ard wa la aghwiyannahum ajma'in. Sesuai dengan janji iblis dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Aku akan menjadikan mereka manusia memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis." Strategi iblis itu ada 7. Yang pertama adalah distraksi tanpa akhir. Ia membanjiri kehidupan dengan hiburan, kesibukan, dan kesenangan duniawi, sehingga seseorang tidak punya waktu untuk refleksi spiritual. Contohnya, seorang profesional yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam, menghabiskan waktu luangnya dengan media sosial, game, atau hiburan tanpa menyisakan waktu untuk beribadah atau refleksi spiritual. Yang kedua, kesombongan yang halus, menanamkan perasaan bahwa seseorang sudah cukup baik tanpa perlu Tuhan, atau bahwa kebijaksanaan manusia jauh lebih penting dari ajaran spiritual. Contohnya, seorang ilmuwan atau akademisi yang merasa bahwa sains bisa menjelaskan segalanya dan tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, relativisme moral, meyakinkan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, sehingga semua tindakan bisa dibenarkan tergantung situasi. Misal, seorang pebisnis yang berpikir, tidak apa-apa menipu sedikit, semua orang melakukannya, hingga akhirnya praktik kecurangan menjadi kebiasaan tanpa rasa bersalah. Yang keempat, ketergantungan pada materi, membuat orang merasa bahwa kebahagiaan dan keberhasilan hanya bisa dicapai dengan harta, jabatan, atau status sosial. Misal, seseorang yang mengejar kekayaan dengan segala cara, termasuk mengorbankan nilai-nilai moral, dan berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan uang. Yang kelima, iblis membuat ibadah terasa berat dan membosankan. Ia menanamkan rasa malas atau ketidakpedulian terhadap praktik keagamaan. Misalkan seorang anak muda yang setiap kali ingin sholat atau mengaji, merasa malas karena sudah terbiasa dengan hiburan instan seperti video pendek di media sosial. Yang keenam, konflik dan permusuhan. Iblis mengadu domba antar individu atau kelompok dalam agama, sehingga fokus bergeser dari kasih sayang dan kebaikan menjadi kebencian dan perpecahan.
Banyak orang-orang yang terlalu fanatik dalam perbedaan mazhab, semisal, atau pandangan agama, sehingga lebih sering menghujat dan menyalahkan orang lain daripada membangun persaudaraan. Yang terakhir, ketujuh, iblis memberikan rasa aman palsu. Ia meyakinkan seseorang bahwa mereka masih dekat dengan Tuhan, padahal secara perlahan sudah menjauh dalam tindakan dan nilai. Kita bisa lihat ada beberapa orang atau seseorang yang merasa dirinya sudah cukup beriman hanya karena lahir dalam keluarga religius. Tapi kenyataannya dalam keseharian, dia tidak benar-benar menerapkan ajaran agamanya. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita harus selalu waspada terhadap tipu daya iblis yang berusaha menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperkuat keimanan, menjaga hati dari kesombongan, menjauhi kebatilan, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Dengan istiqomah dalam kebaikan, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, serta senantiasa bertaubat. Insya Allah kita akan selamat di dunia hingga akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.